Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Kita kembali berjumpa di Perempuan Bicara bersama saya Maria Assegaf. Kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik kalau diperbincangkan, terlebih ini juga menjadi perbincangan juga di kalangan emak-emak begitu ya. Apa sih itu gitu? Ini adalah mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok. Kita tahulah sejak Desember gitu, sebut saja apa? Daging sapi, kemudian ayam potong, harga cabai, bahkan hingga kini kelangkaan minyak goreng juga masih dirasakan oleh sejumlah masyarakat di sejumlah daerah. Tapi baru-baru ini sejumlah lembaga survei kemudian merilis tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin justru tinggi. Sebut saja angkanya rata-rata berada di atas 70%. Mengapa hal ini bisa terjadi dan hasil survei berbeda dengan apa yang dirasakan masyarakat di lapangan? Kita akan bahas hal ini langsung di meja Perempuan Bicara bersama dengan sejumlah perempuan-perempuan hebat juga yang ada di samping saya. Saya perkenalkan satu persatu, ada Ibu Afiliani, pengamat ekonomi. Boleh dicoba mikrofonnya Ibu, selamat malam. Selamat malam Mbak. Sehat Ibu? Sehat alhamdulillah. Dan juga di sebelah Bu Afiliani ada Bu Dwi Ria Latifa, politisi PDIP. Sudah terlihat dari bajunya. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Maria. Iya, dan juga tentu tak lain tak bukan ya. Ini kalau sebagai pemirsa setia Perempuan Bicara sudah tahu lah ya. Bu Husnul Latifa, ini Bu Husnul Maria, dosen ilmu politik Universitas Indonesia. Sehat, Assalamualaikum. Semua pemirsa juga sehat semua ya, mudah-mudahan ya. Amin, terutama amin. Pemirsa setia Perempuan Bicara. Betul, amin. Harapan kita semua juga. Dan juga ada lagi satu wanita cantik di ujung sana. Ada Mbak Sherly Annavita, pegiat media sosial dan juga influencer muda kita. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Maria dan semuanya. Selamat malam, dan juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Burhanuddin. Waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, Mas Burhanuddin, nanti kita akan tanya-tanya, tapi kita tahan dulu ya, karena kita akan melihat ini ada tayangan berikut ini mengenai tema kita, mengapa kemudian sejumlah kebutuhan pokok meningkat, tapi hasil survei justru berkata lain dengan tingkat kepuasan kesejahteraan sosial terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Berikut ini. Kepuasan masyarakat masih cukup tinggi terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Padahal masyarakat tengah dililit berbagai persoalan. Harga bahan pokok melambung tinggi, kelangkaan minyak goreng, serta penolakan keras pencairan jaminan hari tua di usia 56 tahun. Berdasarkan survei Litbang Kompas yang dilakukan Januari tahun 2022, 73,9% masyarakat merasa puas dengan hasil kinerja pemerintahan Joko Widodo. Tingkat kepuasan masyarakat ini meningkat dibanding survei periode sebelumnya, bahkan menjadi yang tertinggi sejak survei serupa dilakukan pada Januari 2015 atau di awal pemerintahan Jokowi. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia pada Januari hingga Februari 2022 menyebut kepuasan terhadap kinerja Jokowi mencapai 71%. Sementara Lembaga Survei Indonesia pada Februari hingga Maret 2022 menyatakan meski tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi menurun dibanding hasil survei sebelumnya, namun tingkat kepuasan masih di posisi 66,3%. Hasil survei mengundang beragam komentar. Persoalan hidup masyarakat nyata di depan mata, namun masyarakat masih merasa puas. Pemerintah diharap tidak berpatok terhadap hasil survei, berpuas diri dengan angka, terpampang nyata PR persoalan kesejahteraan masyarakat yang dinanti untuk diselesaikan. Ya, kalau itu tadi kan hasil dari lembaga survei. Kalau saya mau tanya langsung di sini, puas atau tidak? Jawabannya cukup satu kata, puas atau tidak. Saya mau tanya dulu dari Bu Afiliani, puas tidak terhadap kinerja Jokowi Ma'ruf Amin? Ya, artinya gini, kita harus melihat dari perspektif. Puas atau tidak Bu, satu kata aja. Sedang-sedang saja sih, karena ada kekurangan, ada ketidakpuasan, ada kepuasan. Jadi ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Nanti kita gali lagi, oke. Bu Ria, puas atau tidak?
Alhamdulillah puas. Tapi bahwa ada kekurangan ya itu pasti harus diperbaiki. Oke, baik. Bu Husnul. Itu pertanyaan bukan untuk scholars. Tapi puas atau tidak Bu? Kepo Itu juga pertanyaan bukan untuk scholars. Singular isu single itu nggak bisa ditanyakan kepada scholars. Nggak bisa karena Anda yang seperti tadi harus diturunkan kepada isu real. Ekonomi aja nggak bisa. Ekonomi puas nggak bisa. Kalau Anda scholars, ya. Tapi kalau untuk lay person mungkin. Oke, catatannya sudah banyak. Nanti kita minta keterangan ya. Kalau Mbak Shirley, kalau ditanya ini perwakilan netizen kita di media sosial, puas atau tidak sih selama ini? Karena Shirley juga adalah scholars, jadi saya pikir udah dijawab juga oleh Bu Husnul. Itu bukan satu jawaban single yang pada akhirnya butuh penjelasan. Oke, kalau begitu boleh dijelaskan bagaimana sih sebenarnya kalau kita melihat terlebih anak muda ya, melihat hasil survei ini dan juga melihat kenyataannya di lapangan, Mbak Shirley. Ya, terlepas dari indikator yang sudah dikeluarkan dan hasil surveinya, tentu kita mengapresiasi itu. Namun dalam hal ini publik juga punya hak terkait bagaimana menanggapi itu dengan indikator yang ditemui di fakta lapangan. Tapi setidaknya satu hal yang pasti bahwa kepuasan rakyat terhadap presiden dan pemerintahannya itu Mbak Maria, itu seharusnya berbanding lurus dengan bagaimana presiden dan pemerintahannya mengeksekusi janji-janji baik dari kampanyenya dulu. Dan untuk menyederhanakan ini setidaknya ada 4 standar utama yang sama-sama bisa kita jadikan awal diskusi ini. Yang pertama adalah bagaimana jaminan kesejahteraan rakyatnya. Kita sama-sama tahu bahwa hari ini harga bahan pokok itu sudah sangat tidak stabil. Beberapa hari terakhir publik masih dihebohkan dengan harga minyak, kedelai, yang bukan hanya itu diikuti juga dengan aturan baru pencairan JHT yang baru beberapa waktu yang lalu dikembalikan ke semula setelah protes di mana-mana. Artinya dengan konteks yang seperti ini patut kita pertanyakan secara kritis. Apakah mungkin kepuasan rakyat itu tinggi ketika ternyata kesejahteraan rakyat yang dihadapi di akar rumput demikian. Yang kedua, bagaimana kebebasan berpendapat? Karena di rakyat dalam hal ini. Kenapa? Karena kembali ke sistem negara kita adalah sistem demokrasi, maka faktanya sekarang masyarakat semakin sulit. Bahkan bisa dibilang cenderung takut menyampaikan aspirasinya. Ini menarik menghadirkan Pak Burhanuddin karena mengutip data dari Indikator Politik Indonesia sendiri pada tahun 2020 menyebutkan 79,6%. Nanti bisa diklarifikasi langsung oleh beliau. Nyaris 70% warga ternyata merasa makin takut menyuarakan pendapatnya. Yang ketiga, bagaimana dengan penegakan hukumnya dalam hal ini? Apakah sudah berkeadilan? Apakah sudah tidak tebang pilih? Ini jauh lebih penting untuk kita bahas karena apakah hukum yang semakin kesini, semakin kita lihat timpang dan penuh dengan ketidakpastian ini semakin menemukan titik terangnya. Contohnya banyak, mulai dari mereka yang sering berseberangan dengan pihak kekuasaan, yang sangat mudah ditersangkakan dan menjadi tersangka dalam hal ini. Namun di sisi sebaliknya, ketika itu terjadi di pihak yang dekat dengan pemerintah, meskipun laporannya sudah berkali-kali masuk, namun seolah tidak tersentuh oleh hukum. Ini kan patut. Artinya kembali lagi kepada kepercayaan. Kepercayaan, karena kita memang membahas itu salah satu indikatornya. Kemudian juga bahwa semakin kesini semakin publik menemukan bahwa penegak hukum baru benar-benar serius mengeksekusi satu kasus sampai selesai setelah itu viral. Pertanyaannya, ada berapa banyak kasus yang tidak viral? Ada berapa banyak kasus yang sebetulnya tidak selesai? Contoh konkretnya adalah misalnya seperti pelapor korupsi yang baru-baru ini viral dan sudah diklarifikasi oleh penegak hukum bahwa ada terjadi kesalahan. Oke, kalau viral, bagaimana kalau enggak? Dan kita sama-sama tahu bahwa ini adalah fenomena iceberg. Di kalangan anak muda juga kita tahu ada kasus Crazy Rich yang baru juga akhirnya terungkap, padahal itu sudah dinyatakan ilegal. Belum lagi data dari YLBHI dan imparsial terkait banyaknya tindakan kekerasan, penahanan, penyiksaan oleh aparat hukum. Dan dengan semua eskalasi yang terjadi ini, apakah betul kepuasan rakyat itu tinggi ketika kita tahu bahwa yang terjadi dalam konteks penegakan hukum demikian adanya. Terakhir yang keempat, bagaimana dengan jaminan keamanan bagi rakyatnya? Dalam hal ini,
sedikit saja saya ingin menyampaikan data bahwa hari-hari terakhir ini kita sama-sama tahu bahwa semakin sering pelanggaran kedaulatan terjadi di negara kita. Kita juga mendengar betapa alutsista di negara kita ini sudah cukup tua. Plus data terakhir Kapolda Papua tahun 2021 misalnya, terjadi 92 aksi teror di Papua yang dilakukan oleh KKB. Ini mengakibatkan korban nyawa per tahun 2022 tahun ini kita kehilangan 1 Brigadir Jenderal TNI. Per hari ini 8 orang tewas karyawan swasta. Artinya negara tidak mampu di sini untuk menjamin keamanan dan keselamatan Tidak mampu menjamin keamanan dan juga banyaknya ketidakpuasan berarti yang Anda tangkap di lapangan. Betul. Oke, kita tahan dulu ya Mbak Selvia. Nanti kita juga ingin tanya-tanya juga kepada narasumber lainnya. Sebenarnya ada tidak sih korelasinya terhadap kondisi ekonomi saat ini dan juga hasil survei dari beberapa lembaga survei tersebut? Kita tahan dulu, usai jeda sesaat lagi. Anda kembali di Perempuan Bicara. Anda kembali di Perempuan Bicara, pemirsa. Kembali kami ingin ingatkan kepada Anda bahwa sebenarnya Anda juga dapat berinteraksi langsung bersama kami di sini melalui line telepon yang nanti akan kami tayangkan di layar kaca. Kami tunggu telepon Anda, pemirsa. Nanti boleh langsung bertanya dan dijawab oleh sejumlah narasumber kami. Tapi sebelum kita melanjutkan dialog lagi, kita ingin hadirkan terlebih dahulu seperti apa sih hasil rilis dari ketiga lembaga survei berikut ini. Ya, ini kalau kita lihat ini adalah hasil survei dari Litbang Kompas. Kalau kita lihat angka surveinya cukup tinggi, hasilnya adalah 73,9%. Bahkan kalau dilihat ini menjadi yang tertinggi sejak masa pemerintahan Jokowi. Dan ini periodenya adalah 17 hingga 30 Januari 2022. Kita lanjut lagi melihat beberapa hasil survei lainnya. Dan kalau dilihat dari hasil survei ini adalah indikator politik Indonesia periode Januari hingga Februari 2022. Tingkat kepuasan masih di angka 70% atau tepatnya 71%. Bahkan yang kalau misalnya cukup puas saja lebih dari 50%, ada 51% totalnya. Sedangkan hanya sedikit saja kemudian yang menyatakan tidak puas ataupun tidak puas sama sekali. Lanjut lagi, ini adalah hasil rilis dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada periode Februari hingga awal Maret 2022 ini dengan tingkat kepuasan mencapai 66,3%. Memang kalau kita lihat Lembaga Survei Indonesia atau LSI ini menyatakan tingkat kepuasan cukup tinggi ya, berada di kadar 66,3%, meskipun sebenarnya trennya menurun, tapi angkanya masih cukup tinggi. Nah, setelah melihat hasil survei tadi ya kan, saya mau tanya nih, meskipun Bu Afilian ini kan tidak sebagai pembuat survei ya, tapi paling tidak sebagai pengamat ekonomi, melihat hal ini dan juga kenyataan di lapangan ya Bu, bagaimana responnya? Oke, kalau kita lihat tadi surveinya memang 60-70%, tapi kalau lihat ekonominya itu kecil, 23%. Jadi sebenarnya survei harus kita lihat dari bidangnya, jadi bidangnya beda-beda. Nah, artinya dari bidang ekonomi memang masih ada kendala, di mana pertama memang masyarakat kita ada kondisi, dalam kondisi pandemi ini itu modelnya orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin gitu. Nah, itu terjadi dan pemerintah memang mengeluarkan dana PEN ya, pemulihan ekonomi itu untuk orang yang miskin. Tapi itu kan tidak hanya selesai pada tahun ini dan tahun depan. Jadi PR-nya adalah tahun depan itu akan habis bantuan untuk masyarakat ya, dana BLT-nya habis, dana mungkin kartu prakerjanya diperpanjang atau tidak, itu akan habis. Nah, tahun ini tuh masih ada. Nah, jadi masyarakat kita itu melihat banyak pemakluman dari masyarakat gitu ya, karena dalam kondisi pandemi yang pertama. Kemudian yang kedua memang ada bantuan dari sisi pemerintah sendiri melalui dana PEN ya. Nah, yang ketiga kenaikan harga-harga ini kan baru beberapa waktu ini gitu. Jadi mungkin belum terseleksi oleh masyarakat tentang kenaikan harga gitu. Walaupun Desember sudah terjadi beberapa kenaikan, tapi ini kan belum BBM. BBM ini yang biasanya paling parah terhadap daya beli masyarakat dan inflasi gitu. Meskipun nah, ini belum terjadi. Kenaikan harga kebutuhan pokoknya sudah terjadi bahkan 3 tahun terakhir ini, Bu. Betul, tapi kan kalau Anda lihat
tingkat inflasinya masih rendah kan. Nah, kemungkinan memang tahun ini tuh akan terjadi peningkatan inflasi yang cukup signifikan. Nah, itu diperkirakan baru akan terjadi di bulan Mei Juni begitu. Itu akan namanya bunga akan naik, inflasi akan naik, mungkin juga nilai tukar juga akan melemah dan itu akan menurunkan daya beli. Nah, persoalannya hanya bukan dalam negeri saja, tapi juga ada persoalan ketergantungan kita terhadap import ya. Kemudian ketergantungan kita juga terhadap dunia luar, termasuk perdagangan yang menyebabkan juga itu berdampak kepada Indonesia. Jadi wajar-wajar saja meskipun kondisi di lapangan seperti itu, tapi hasilnya tetap puas dengan kinerja Jokowi. Betul. Jadi kalau lihat ekonominya sih memang agak lebih rendah ya dibandingkan secara keseluruhan gitu. Bu Husnul, responnya bagaimana Bu? Sebetulnya kalau saya ya mulai dari perspektif dulu. Dalam ilmu politik itu sebetulnya ada pendekatan kuantitatif, ada kualitatif. Ini kuantitatif itu pengaruh dari Chicago School setelah Perang Dunia Kedua. Semua dikuantifikasikan. Untuk apa? Untuk supaya dianggap ilmiah. Jadi saya bisa melihat konsep, kemudian yang kedua interpretasi, terus so what. Nah, di dalam konteks konsep kuantitatif dianggap ilmiah, makanya semuanya sampai indeks demokrasi, indeks HAM, indeks-indeks yang itu sebetulnya kuantifikasi kuantitatif. Sementara itu metode kualitatif ada enggak? Ya ada, tetap dengan Frankfurt School-nya, dengan berkembang dua-duanya. Makanya ini pertanyaannya di dalam konteks kita ini selalu bicara survei sepertinya ilmiah sehingga kita dipaksa untuk harus percaya. Artinya nggak percaya dengan survei Bu? Bukan, sepertinya ini nanti harus makanya survei pertanyaannya itu nggak ada itu pertanyaan yang mikro, pertanyaan yang detail, nggak ada. Kalau Anda ngomong puaskah, puas apanya? Nah, baru kemudian harus diurai. Dan nggak ada di sini juga kepuasan. COVID untuk perpanjangan lah. Di situ letaknya penting sekali bicara tentang public ethic-nya di dalam penelitian, di dalam survei. Kenapa? Apakah ini dipergunakan, dan ini nggak cuma di Indonesia, sama saja. Di Amerika juga demikian, tentang kasus perang di Irak. Pertanyaannya, Anda setuju dengan perang nggak walaupun PBB menolak? Nanti setuju, tapi tidak cuma setuju, tapi bagaimana propaganda media terus-menerus bicara tentang itu. Akhirnya penelitiannya itu akhirnya dikatakan juga, ini sih bukan demokrasi di dalam konteks freedom itu, tapi apakah ini sebagai satu plebiscit ataukah ini propaganda? Dan di Amerika dikatakan itu propaganda. Kayak gitu kan. Tudingannya cukup serius, propaganda. Jadi public ethic. Public ethicnya ini tujuannya apa sih bikin penelitian ini? Nah, kalau begitu kita tahan dulu, kita tanya langsung sama yang bikin. Mas Burhan masih terhubung bersama kami ya, Mas? Iya, Mbak. Ya, Mas, katanya seakan ilmiah, tapi masyarakat kemudian diminta untuk percaya. Responnya bagaimana? Ini propaganda atau bukan, Mas? Kalau saya ya, atau lembaga survei yang terlibat dalam riset opini publik, itu mempersilahkan kepada siapapun untuk percaya atau tidak percaya. Ini bagian dari kebebasan berekspresi. Dan khusus buat riset-riset yang berkaitan dengan kepuasan, itu kita bukan sekali dua kali melakukan. Dan itu sangat tergantung oleh variabel waktu. Jadi misalnya di bulan Juni 2015, kita rilis approval rating Pak Jokowi hanya 41%. Kita lihat, kita analisis, ternyata faktor utamanya adalah inflasi, 8,3%, carryover dari tahun sebelumnya. Setelah pemerintahan Jokowi, sejak menit pertama langsung menaikkan BBM ketika setelah dilantik sebagai presiden. Kemudian ketika dia naik, approval-nya kita juga sampaikan. Waktu varian Delta terakhir, itu approval rating Pak Jokowi di survei telepon cuma 44%, kita rilis. Di survei tatap muka 59%, kita juga rilis. Nah, sejak November, Desember, memang ada tren kenaikan. 2021 ya, November, Desember 2021 ada tren kenaikan approval. Nah, apa penjelasannya? Salah satunya adalah variabel ekonomi. Yang kedua adalah variabel mengatasi pandemi. Nah, kalau kita lihat di tahun 2020 bulan Mei, mereka yang mengatakan kondisi ekonomi nasional memburuk, ekonomi secara egosentrik memburuk, itu 81-86%. Di akhir 2021, mereka yang penilaian terhadap kondisi ekonomi atau kondisi rumah tangga responden memburuk, itu tinggal 30-an%. Nah, sampai Januari, tren itu kita temukan memang
ada peningkatan approval. Kompas merilisnya 73,9%. Itu indikatornya apa ya Mas? Kalau dari survei Anda, indikatornya apa? Indikator apa tuh? Terhadap survei yang Anda buat ini kan kalau dilihat, karena kan memang banyak juga pertanyaan, mengapa kemudian Banyak, dari hasil ada survei Anda ratusan ada pertanyaan. peningkatan? Makanya begini, yang saya ini biarkan saya lanjutkan sedikit ya, Maria ya. Jadi bulan Januari, kalau survei bulan Januari 75%, tapi nggak kami rilis. Kompas 73,9%. Tetapi kalau kita rilis di bulan Februari, itu survei saya itu 70,9%. Trennya turun memang. Terakhir survei telepon LSI tinggal 66%. Jadi memang trennya turun dibanding Januari dan Desember. Jadi keluhan soal kelangkaan minyak goreng itu tertangkap dalam survei. Ya, buktinya dari 75 ke 66%. Ada tren turun yang sangat signifikan. Itu tapi kan masih cukup tinggi loh itu Mas angkanya Mas. Memang masih cukup tinggi. Nah, sekarang kita tes. Kalau kita scholars, itu kita mengujinya melalui analisis regresi. Apa yang menjelaskan faktor kepuasan? Tadi Mbak Sheryl menyebut misalnya faktor penegakan hukum memburuk. Data kami juga menemukan hal yang sama. Soal ketakutan warga untuk menyampaikan pendapat, data kami juga menemukan hal yang sama. 70% orang takut menyampaikan pendapat di media sosial. Tetapi ketika kita analisis regresi, ada banyak prediktor yang paling signifikan menjelaskan itu dua ternyata. Satu, soal faktor ekonomi. Yang kedua, tingkat partisanship. Nah, mengapa approval-nya masih tinggi? Pemilih Pak Jokowi 90% itu puas sama kondisi sekarang. Nah, sementara Pak Prabowo 2019 cenderung tingkat kepuasannya jauh di bawah mereka yang memilih Pak Jokowi. Yang kedua adalah tingkat informasi. Nah, mereka yang terakses informasi lebih baik itu cenderung tidak puas, sementara mereka yang tidak tercapture oleh informasi cenderung puas. Oke, baik, kita tahan dulu sampai di situ, Mas. Maaf, ya. Mas Burhan, kita tahan dulu sampai di situ. Artinya paling tidak angka kepuasannya masih cukup tinggi dari penjelasan Mas Burhan tadi dari berbagai aspek ya. Kalau begitu kita coba ingin dengarlah ini suara masyarakat, apakah betul setuju atau tidak, puas atau tidak. Ini ada Ibu Anita dari Bekasi. Kita sapa dulu. Selamat malam Bu Anita. Selamat malam. Ya, Bu, Anda termasuk yang puas atau tidak dengan kinerja pemerintahan saat ini? Untuk suruh ditanya puas atau enggak dengan pemerintahan sekarang, saya sangat tidak puas karena saya sebagai ibu rumah tangga ya Mbak, saya itu ngerasain banget setiap hari kebutuhan hidup kita itu semakin berat. Setiap hari kalau kita belanja itu harganya pasti berubah semua. Halo? Iya, silakan. Halo Mbak. Iya Bu Anita. Iya. Masih ada yang ingin disampaikan, Bu? Iya, terutama kalau kondisi sekarang ini ya, kalau dibilang itu saya herannya dengan hasil survei yang sekarang ada itu sebenarnya yang disurvei itu siapa, Mbak? Okay. Kalau dibilang survei dari rakyat yang sebelah mana gitu? Karena Oke, baiklah, kita sudah menangkap poinnya ya Bu ya, masih dipertanyakan begitu ini hasil surveinya rakyat yang mana. Nah, tapi sebelum nanti dijawab oleh Mas Burhan, karena masyarakat di tempat saya itu kebanyakan itu pada mengeluh. Oke, itu kan di wilayah Ibu ya, kita juga harus tahu juga di wilayah lainnya, tapi paling tidak kita sudah tangkap juga apa yang disampaikan oleh Bu Anita di Bekasi. Nanti Mas Burhan perlulah perbanyak juga ini warga Bekasi suaranya ya. Terima kasih banyak Bu Anita. Kalau begitu saya ingin minta ini Bu Ria, politisi kita, bagaimana Ibu melihat tadi suara rakyat kita ternyata masih banyak juga yang tidak puas kok, bahkan mempertanyakan hasil survei ini. Terima kasih Mbak Maria, selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau puas atau tidak puas, selama masih ada namanya pemerintah di Republik Indonesia ini, selama masih ada namanya presiden yang akan berganti-ganti, ketidakpuasan atau kepuasan masyarakat itu pasti akan ada. Gitu. Jadi tinggal bagaimana itu menjadi masukan buat pemerintah atau presiden untuk menerima masukan dari masyarakat atau kritikan dari masyarakat. Saya pikir itu sah-sah aja. Tapi satu hal, kalau kita mempertanyakan atau mengkritisi yang namanya hasil survei,
Saya pikir survei ini udah berkali-kali selama zaman yang namanya kita sudah lebih baik demokrasinya di Indonesia ini. Yang namanya survei itu, apalagi saat ini, bukan satu lembaga survei saja. Ada lebih dari 3 saya lihatnya. Ya, ada Litbang Kompas, ada SMRC, ada LSI, Carta Politika, yang rata-rata semuanya di atas 70%, kecuali Mas Burhan tadi yang 66,3%. Itu pun tadi Mbak Maria bilang masih cukup tinggi. Nah, saya pikir kalau dalam kondisi seperti ini, kalau kita kemudian mengatakan tidak percaya dengan hasil survei, ya saya pikir nanti ke depan semua lembaga survei ini tutup aja, nggak usah percaya lagi, nanti pemilu-pemilu nggak usah pikir lagi menggunakan survei itu. Nah, tapi satu hal bahwa masih banyak kekurangan pemerintah, saya setuju. Ya, bahwa misalnya pemerintah juga harus peka terhadap bagaimana kondisi masyarakat saat ini, gitu ya. Tapi juga harus difahami juga bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi selama ini juga bukan hanya bicara atau bekerja untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Meskipun misalnya Bu Anita dan juga teman-teman udah jerit-jerit, Bu. Pasti betul. Itu yang saya bilang, itu bagian dari masukan buat pemerintah, bagian kritisi buat pemerintah. Jangan sampai terus-terusan harga minyak goreng seperti ini. Apakah karena distribusinya, apakah ada yang namanya orang yang menyimpan atau menyembunyikan minyak goreng tersebut. Apapun alasannya ya tentu harus dicek dan kemudian dilakukan tindakan ya. Kemudian saya ingin katakan kalau misalnya menilai, saya bukan orang yang mengerti lembaga survei itu kerjanya seperti apa, tapi kalau sudah 4 lembaga survei bicara hal yang sama, tentu kita juga harus melihat bahwa kinerja Jokowi ini jangan lihat sepotong-sepotong, tapi dilihat dalam jangka panjang. Misalnya apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi terhadap infrastruktur yang dibangun selama ini, itu kan juga berdampak kepada masyarakat sampai lapisan ke bawah. Bagaimana distribusi bahan makanan pokok yang selama ini sulit, tentu dengan infrastruktur yang disiapkan untuk jangka panjang, itu berdampak positif pada masyarakat. Kemudian yang lain lagi, vaksin yang dilakukan dengan cukup, menurut saya ya, saya harus bangga dengan vaksin yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini, cukup signifikan untuk masyarakat. Artinya jadi ada juga kelebihan yang perlu dilihat, ada juga kekurangan yang perlu diperbaiki. Iya, tapi bahwa kemudian dulu satu lagi, pandemi ini, pandemi yang dialami oleh seluruh dunia, saya yakin bahwa kita juga dalam hati menyadari dan memahami atau meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan pemerintahannya juga mengatasi pandemi ini cukup berhasil dibanding dengan negara lain. Kemudian terakhir bicara masalah hukum, Mbak Shirley ya tadi bicara masalah hukum. Jangan dilihat sepotong-sepotong juga, tapi secara keseluruhan. Misalnya antara lain perjanjian ekstradisi dengan Singapura yang udah berpuluh tahun nggak pernah bisa diselesaikan, di zaman Pak Jokowi bisa diselesaikan. Kemudian ada satu lagi masalah yang perjanjian juga dengan Swedia ya kalau tidak salah saya, ya Swiss mutual legal assistance-nya selama ini nggak bisa dicapai, kita bisa capai di zaman Pak Jokowi dan lain sebagainya. Paling tidak artinya jangan dilihat sepotong-potong, harus dilihat secara utuh. Tapi tadi belum dijawab. Saya yakin masyarakat melihat ini juga tidak sepotong-sepotong. Kita tahan dulu ya Bu ya, ini ada iklan yang harus lewat dulu nih Bu ya. Kita akan lihat, tapi sebelum nanti saya bawa ke Mas Burhan, harus dijawab juga Mas pertanyaan dari Bu Anita tadi. Masyarakat yang mana? Usai jeda, sesaat lagi. Ya pemirsa, kita pengen tengok dulu lah ya bagaimanakah komentar netizen kita di media sosial terkait dengan hasil survei berbagai lembaga survei berikut ini. Kita tengok bersama-sama. Ya pemirsa, wah ini ada Pak Fajrul Rahman, nih Duta Besar Kazakhstan yang juga turut mengomentari begitu ya. Katanya memberikan selamat kepada Presiden Joko Widodo dan juga pemerintahannya terkait hasil ini. Cukup positif responnya. Kita lihat juga ini Menko Polhukam kita mengatakan, menurut Kompas dan lain-lain publik yang bilang ya puas sekitar 73%, yang 27% bilang tak puas. Ini adalah metodologi ilmiah dan juga menurut Kompas capaian kepuasan terhadap Presiden ini adalah yang tertinggi dicapai sejak tahun pertama Presiden Joko Widodo menjabat yaitu 2015. Cukup positif juga, tapi kalau kita lihat juga dari Twitter Pak Mahfud MD ini ada juga yang nge-retweet, yang mengomentari juga apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Katanya, Pak, merasa ada kejanggalan nggak Pak dari hasil survei Litbang Kompas tersebut?
katanya gitu. Kenapa saya tanya hal tersebut? Karena 4 bulan terakhir beberapa harga naik, misal saja minyak goreng, pupuk. Sementara penghasilan warga ini mayoritas belum pulih. Apa iya warga sedemikian gembira atas kenaikan harga-harga tersebut? Cukup diragukan juga, ada masyarakat yang mengomentari tersebut. Ada juga kalau kita lihat turut mengomentari juga, kalau hasil survei Litbang Kompas di era SBY saya sih masih percayalah. Sekarang minyak goreng murah aja susah dapatnya, kedelai mahal, buruh pekerja juga meradang gara-gara JHT. Jadi ada juga yang turut komentar kurang positif lah ya, negatif ya. Lah ini ada lagi dari tokoh masyarakat, Fahri Hamzah juga melihat, mengomentari hasil survei tersebut. Lihatlah lembaga survei, tanpa malu mereka menerima uang di belakang meja lalu bertugas tidak ilmiah sama sekali. Waduh, tuduhannya cukup serius ya. Survei dipakai hanya untuk menggiring opini katanya. Mereka menutup mata. Ini ada juga ini dari Pak Rizal Ramli, katanya ini yang namanya survei RP atau survei rupiah yang dilakukan oleh rombongan sirkus dan lain-lain, dibaca sendiri ya pemirsa. Nah ini tuduhannya cukup positif. Ada juga yang kemudian mengomentari hal positif, tapi juga ada tuduhan-tuduhan yang cukup serius ditujukan kepada lembaga survei. Jawaban Anda, Mas Burhan? Data itu berkata apa adanya, tergantung bagaimana sikap orang menyikapinya. Misalnya survei kami yang sama, di mana mereka yang puas bagian besar tidak menerima penundaan pemilu, itu diterima oleh banyak publik. Jadi survei yang sama kami menemukan sebagian besar publik menolak presidensial threshold 20%, masyarakat menerima. Padahal respondennya sama itu, yang menyatakan bahwa sebagian besar mereka puas terhadap kinerja presiden. Jadi sebenarnya masyarakat itu mampu berpikir kompleks, bahwa mereka puas sebagian besar terhadap kinerja presiden, itu tidak lantas kemudian mereka menolak kenyataan bahwa presiden punya batas waktu secara konstitusional sampai 2024. Nah, kemampuan masyarakat untuk berpikir kompleks ini yang seharusnya kita apresiasi, bahwa publik itu tidak serta-merta kalau puas menginginkan perpanjangan presiden. Begitu juga ketika publik puas di satu sisi, tidak berarti mereka melupakan bahwa pemerintahan ini banyak rapot merah yang harus dibenahi. Nah, seringkali kita itu memilih data sesuai dengan keyakinan yang kita miliki. Kalau misalnya datanya itu sesuai dengan apa yang saya yakini, saya percaya. Kalau tidak sesuai dengan apa yang saya yakini, saya tidak percaya. Mas Burhan, tadi kalau misalnya kita bisa meminjam begitu ya apa yang disampaikan oleh Pak Rizal Ramli, katanya ini tuh hanya manipulasi opini publik saja, bahkan disebutnya survei rupiah. Ada juga tadi Pak Fahri Hamzah, kok nggak malu-malu bisa menerima uang. Respon Anda bagaimana? Gini, saya sudah diskusi sama Bang Rizal beberapa waktu lalu di acara ILC Karni Ilyas ya. Beliau tidak memasukkan nama saya sebagai bagian dari yang dia tuduhkan itu. Jadi yang beliau masukkan itu dalam tuduhan polster rupiah itu bersifat umum. Nah, saya pribadi meminta kepada Bang Rizal dan semuanya, kalau misalnya ada lembaga survei yang bermasalah, yang secara saintifik itu problematik, persoalkan saja metodologinya, ungkap datanya, dan lembaga survei sangat terbuka untuk dikoreksi, untuk direvisi. Di Persepi, Perhimpunan Survei Opini Publik, itu ada 6 lembaga survei yang sudah dipecat. 3 diantaranya karena melakukan quick count abal-abal di salah satu televisi swasta, termasuk di TV ini. Tapi kalau ada yang menuduh Anda bahwa ini adalah survei pesanan, Anda dibayar, bagaimana? Begini, untuk survei terakhir itu survei telepon. Itu murah sekali karena kita punya database jutaan. Kita acak dari responden yang sudah pernah kami wawancara, kemudian kita seleksi mereka yang punya telepon, kemudian kita telepon. Itu murah sekali, ya. Kemudian yang survei indikator bulan Januari sampai Februari itu pakai online. Ini survei online pertama yang bersifat representatif sebagai persiapan kami untuk kerjasama dengan Cornell dan Michigan. Artinya Anda tidak menerima uang apapun, sepeser uang pun untuk melakukan survei ini ya Pak? Ketika kami bekerja sama pihak lain, itu kami juga umumkan. Coba cek survei bulan September 2021. Kami kerjasama dengan fraksi Nasdem. Dan perlu diketahui sama semuanya di sini,
itu ada dua jenis independensi. Satu independensi finansial, yang kedua adalah independensi akademik. Yeah. Jadi meskipun survei itu dibiayai sama pihak manapun, lembaga survei yang baik itu bisa mempertanggungjawabkan. Sehingga siapapun pembiayanya tidak boleh mempengaruhi dapur rumah tangga si lembaga survei. Baik, sudah kami tangkap Mas Burhan. Dan Persepi, Maria, itu punya dewan etik. Mereka yang akan mengecek, melakukan audit forensik lembaga-lembaga survei yang merilis hasilnya ke publik. Siapa dewan etik itu? Para profesor yang ada di UI, yang ada di IPB. Ya, mereka yang mengecek. Nah, kalau misalnya kerja akademik mereka tidak dipercaya, nggak masalah juga. Karena kita memang menertibkan anggota. Nah, memang ada masalah. Banyak lembaga survei yang nggak tergabung dalam Baik, Persepi. terima kasih Mas Burhan. Sudah cukup jelas, paling tidak bisa menjawab lah ya pertanyaan publik mengenai keraguan dari hasil lembaga survei. Tapi kalau Bu Husnul, sudah cukup puas tidak dengan jawaban Mas Burhan? Ya, panjang lebar ya. Kalau saya kan udah berapa puluh tahun jadi dosen. Jadi kalau membaca teknik melakukan survei dan sebagainya, nanti larinya kan selalu indikator. Survei opini publik itu biasa saja. Ya, tapi dia gini tuh, apa yang misalnya puas tadi, apalagi pertanyaan puaskah, hanya pertanyaan yang begitu besar. Padahal indikatornya, kita kalau ngomong di kelas kan pasti di skripsi, tesis maupun disertasi kan indikatornya apa? Apakah dia mengubah dengan puas itu maka rakyat nggak ada yang lapar, kemudian nggak ada yang dibakar, hutang negara nggak naik, BPJS gratis, PLN nggak dijual, yang kayak gitu kan, rumah sakit gratis, PCR gratis, apa itu? Karena puas kemudian semuanya itu. Nah, untuk pejabat mestinya ini menjadi guidance. Ukurannya apa? Ukurannya bukan survei. Ukurannya apa? Konstitusi. Kembalikan kepada konstitusi. Melindungi segenap tumpah darah, undang-undangnya apa? Ya, mensejahterakan rakyat, undang-undangnya apa? Mencerdaskan bangsa, undang-undangnya apa? Bangsanya sendiri, bukan bangsa Vietnam atau Cina. Nah, di dalam konteks survei tadi menjawab pertanyaan, bukan menjawab ya, merespons Ibu Ria, 2014 Bu, pemilu survei, dulu selalu Ibu Mega selalu sepertinya sudah ditekan kayak gitu ya, harus capres ini dijadikan capresnya PDIP, karena efek capres itu akan menaikkan partai sampai 34%. Tunggu Mbak Husnul. Saya kok kayaknya agak ini ya, perlu keberatan juga sedikit kalau Mbak Husnul sampaikan gitu, bahwa seolah-olah Mbak Ibu Mega ditekan untuk apa? Kalau political scientist melihatnya itu. Jadi hati-hati untuk bicara seperti itu. Saya yakini sekali bahwa Ibu Mega itu tidak bisa ditekan oleh hal-hal yang seperti Mbak Husnul sampaikan untuk memilih seolah-olah. Kalau gitu saya hapus. Tapi gini, 9 surveyor waktu itu bicara tentang lembaga survei ya, efek capres. Dia mengatakan akan menaikkan PDIP sampai 34%. Artinya pesanan maksud Anda lembaga survei itu? Bukan, maksudnya 9 survei itu relatif sama hasilnya yang disebut sebagai efek capres. Ternyata cuma 18,95% menangnya, jadi ada kesalahan di situ. Pilkada DKI juga demikian. Ahok akan menang 2-4%. Ternyata kalah 15%. Artinya sebetulnya kesalahan dari survei-survei lembaga survei, dan itu relatif sama. Nah, kalau relatif sama, apa terjadi kartel? Wallahu alam dalam konteks itu. Tuduhannya cukup serius juga loh, Bu. Kok tuduhan? Anda salah. Saya ngomong, apakah itu pertanyaan? Ya. Nah, jadi hati-hati juga kayak gitu tuduhan. Apakah itu pertanyaan? Apakah ini sudah terjadi kartel? Makanya pertanyaan saya selalu hati-hati. Tolong transparansi dan accountability dari para survei ini. Survei biasa saja saya bilang itu. Tapi interpretasi survei, makanya pertanyaan saya belum dijawab. Untuk apa melakukan survei kepuasan? Kenapa? Apa ini sebetulnya yang akan dipakai untuk kampanye perpanjangan? Kan sebelum pertanyaan kepuasan itu kan perpanjangan. Karena COVID, 2020 ada pilkada kok, ada COVID, tapi ada pilkada, kenapa kemudian di 2024 enggak? Nah itu kan pertanyaan. Terus kemudian wording, jadi kan ada kalimat pertanyaan. Kalau kalimat pertanyaan puas enggak? Bagaimana sesuatu yang sangat kompleks tadi Bu Ria Latifah juga katakan sendiri,
ditanya dalam satu kepuasan itu. Contohnya jangan sampai ini rakyat itu nggak paham dengan itu. Apa? Contoh dulu saya juga pernah diundang oleh Ibu Herawati Duyah di GPSP ya waktu itu. Ada ini peneliti lembaga survei yang sangat masyhur kayak gitu ya. Kemudian Bu Hera, coba Bu Husnul baca. Bukan hasilnya itu gini, masalah perempuan itu tidak penting, pentingan masalah negara. Pertanyaan saya pertama, coba pertanyaannya gimana? Jadi ternyata dilihat lagi pertanyaannya bagaimana masalah perempuan tidak penting dibanding masalah negara. Terus saya tanya, minyak goreng mahal, hilang, masalah perempuan enggak? Rumah sakit kalau gratis, masalah perempuan enggak? Kemudian dan sebagainya, urusan dapur, urusan dan sekolah, baik, kita pendidikan. sudah tangkap, baik. Ya. Nah, jadi intinya apa? Sama. Makanya kenapa di pendekatan feminisme ya di dalam konteks survei itu biasanya dia tidak menggunakan kuantitatif. Contoh lagi. Kalau contohnya kita tahan dulu sedikit. untuk diusai jeda boleh ya Bu ya? Ini penting. Contoh misalnya, oh iya, hanya ada 10 mahasiswa yang diperkosa. Kan nanti interpretasinya salah. Jadi hal-hal yang sensitif, apakah itu hanya dibaca dengan survei? Makanya pertanyaannya untuk apa? Tujuannya apa? Siapa yang membayar? Dan itu sebetulnya yang penting. Kenapa? Karena itu kan nanti tanggung jawab yang disebut moral, transparansi etik. Itu tadi. Oke, etik itu tadi. Jadi khawatirnya ini kemudian untuk menggiring sebuah opini publik. Kita akan lanjutkan usai jeda sesaat lagi. Oke lah, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Saya mau ke Mbak Shirley. Mbak Shirley, apa yang ingin disampaikan? Dari tadi kita sudah melihat panjang lebar perbincangan ini. Kalau dari saya singkat saja, Mbak Maria, adalah hak lembaga survei mau menggunakan standar, indikator, metode seperti apa selama pada akhirnya kita punya pemahaman yang sama terkait penafsiran itu. Namun adalah hak publik juga untuk punya standar penilaian tersendiri atas hasil survei itu. Selama pertama tidak mengada-ngada, berdasarkan logika, dasar-dasar data yang bisa dipertanggungjawabkan, dan pada akhirnya dalam hal ini publik juga harus punya nalar berpikir kritis. Ini kan membantu kita untuk terus kritis dengan apa yang ada di media. Namun dalam hal ini izinkan saya menutup dengan 2 poin. Pertama, ini sudah periode kedua Presiden Jokowi. Ini masa akhir dan dari jabatan beliau. Untuk itu mari kita ingatkan beliau agar tidak lagi terlalu banyak memperdulikan bisikan-bisikan yang ada di sekitarnya. Lebih baik beliau sibuk dan menyibukkan diri pada perbaikan dan pembuktian janji-janji kampanyenya. Buktikan bahwa kesejahteraan rakyat itu benar dan nyata adanya, kebebasan berpendapat itu dapat dirasakan, hukum yang adil itu ditegakkan, jaminan keamanan bisa dirasakan dengan nyata di lapangan. Karena pada akhirnya letak nilai Bapak Presiden di depan rakyat itu bukan dari hasil survei yang disajikan, melainkan dari pembuktian dan komitmen secara nyata. Pembuktian dan juga komitmennya. Baik, Bu Afilia nih. Menurut saya adalah memang ini kan survei itu persepsi ya. Nah persepsi itu tergantung apakah dia mengalami apa enggak. Kalau yang ditanya yang mengalami ya pasti ngomongnya jelek. Tapi kalau nggak pernah mengalami yang ditanya ya ngomongnya bagus gitu. Itu persepsi kan begitu ya. Nah yang kedua tadi Mas Burhan juga mengatakan orang yang banyak informasi dia yang nggak puas. Tapi yang tidak punya informasi itu yang puas gitu. Nah ini kan juga panjang urusannya kalau survei ya. Tapi menurut saya memang setuju bahwa tugas pemerintah itu kan sebenarnya ada 3 hal yang paling penting kan. Kesejahteraan masyarakat, kemudian pendidikan dan kesehatan. Jadi menurut saya harusnya dana PEN besok ini kan udah mau habis nih tahun depan gitu ya. Nah PR pemerintah adalah mampu nggak melanjutkan di mana masyarakat kita belum mendapat pekerjaan di tahun depan kemungkinan gitu ya. Sehingga kesejahteraan itu mungkin harus dikonsentrasikan dibandingkan yang lain. Jadi dana-dana yang ada sekarang maupun tahun depan yang sudah habis itu harusnya mulai dialihkan ke sana gitu. Itu catatannya. Baik, Bu Ria. Poinnya, Bu. Kalau saya tentu menyarankan bahwa apa yang sudah menjadi kepuasan masyarakat tentu dipertahankan, tapi bahwa ada yang menjadi kritikan dari masyarakat tentu Pak Jokowi dan jajaran pemerintahannya untuk segera memperbaiki. Dan yang paling penting saya ingin mengomentari sedikit apa yang disampaikan Mbak Husnul tadi, bahwa survei ini seolah-olah ada kaitannya dengan
masa perpanjangan atau penundaan pemilu. Poinnya? Saya langsung ingin sampaikan Mbak Husnul supaya jangan juga menjadi misinformasi buat masyarakat. Pak Jokowi sudah tegas menolak itu, bahkan dengan bahasanya seandainya ada tetap wacana ini dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu, itu sama seperti menampar muka beliau dan juga itu menjerumuskan beliau. Jadi mohon dipahami bahwa jangan kemudian ini jadi propaganda seolah-olah itu maunya Pak Jokowi. Kedua, bahwa PDI Perjuangan juga sudah tegas lewat Pak Sekjen Pak Hasto menyatakan bahwa PDI Perjuangan senafas dengan Pak Jokowi. Tidak ada itu yang namanya perpanjangan karena itu kita jadi mengkhianati reformasi. Oke, itu sudah clear berarti di situ ya, Bu. Terima kasih Bu Ria. Bu Husnul. Poinnya, Bu. Iya, dalam bukunya John Stuart Mills on Liberty, Demokrasi Majority, itu kalau dia sukses kalau diterima secara mayoritas. Tapi pada saat yang sama apakah yang tadi survei itu to serve a purpose yang lebih propaganda atau democratic plebiscite. Jadi itu yang jadi isu. Polling ya, jadi itu sebetulnya a good vehicle. Jadi satu alat untuk ekspresi dari citizen demand. Jadi tuntutan dari masyarakat. Tapi itu kompleks indikatornya. Jadi tidak bisa kemudian dipers dengan singular. Jadi satu. Jadi popular doesn't mean it is right. Jadi belum tentu populer itu pasti benar. Nah, itu kelemahan dari populisme juga. Ya, jadi orang yang baik belum tentu juga menang di dalam pemilu. Itu catatannya. Baik, terima kasih banyak Mbak Shirley, terima kasih juga Bu Husnul, Bu Ria dan juga Bu Afi. Kita akan berjumpa lagi di Perempuan Bicara minggu depan. Sampai jumpa.